Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersamai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah pribadi dan mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lebih pada Tuhan, kami rindu untuk juga mendengarkan renungan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu ditanam dalam hati kami. Maka Kau pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan lebih pada Tuhan kami juga menaikkan doa sapa. Haleluya. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat 62. Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan yang melihat dia duduk dekat api, yang mengamatinya, lalu berkata juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain lagi berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Lalu Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Kita juga sementara ia berkata, berkokok ayam, lalu berpaling Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Puji Tuhan. Seseorang yang dapat dipegang apa perkataannya. Seorang dapat dipercaya, itulah perkataannya dalam dunia bisnis, ya, modal seseorang, itulah kepercayaan atau tempat perkataan. Dalam bidang apapun juga, pelayanan juga kepercayaan. Hidup kita ditandai dipercaya atau tidak tergantung seseorang cara menilai hidup saya dan hidup saudara. Cara orang menilai hidup saya dan hidup saudara, kunci rahasianya percaya. Jadi percaya itu modal yang paling. Modal itu. Kenapa orang berani membeli mobil harga sekian mahal? Karena dia percaya asesmen. Berikan dia percaya diri. Dan kita lihat firman Tuhan, bagaimana Petrus dia menyangkal Tuhan, bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi sampai 3. Kita lihat pada yang pertama, dikatakan pada ayat 50, ya, ayat 57, ya, Petrus menyangkal di hadapan hamba. Dan yang kedua pada ayat 58 juga menyangkal, bukan aku. Tapi yang ketiga, sejam kemudian dia mengangkat. Dan apa yang terjadi? 3 kali ayat berkokok. Sama pagi ini, ya, perhatikan ayat 62. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kenapa? Dia merasa dia
dia merasa apa yang diucapkannya menjadi kenyataan. Apa yang diucapkannya menjadi kenyataan. Sebagaimana dikatakan pada Lukas 22. Lukas 22 dikatakan pada ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tapi Yesus berkata, aku berkata padamu Petrus, hari ini ayam tidak akan kokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal Allah. Jadi Tuhan bisa menilai seseorang oleh orang kagum dengan kata-katanya, tapi belum dibuktikan. Apa dibuktikan? Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi persoalan hidup. Banyak kali anak Tuhan menyangkal Yesus. Pernah kalau saudara lihat suami istri ketika diberkati, saya cinta kamu, saya cinta kamu, suami sama istri. Tapi dalam waktu sekian tahun, maka ada pribadi berkata, ada uang abang saya, nggak ada uang abang melayang. Ketika suami yang tidak bekerja, ketika suami pemasukan yang berkurang, mulailah istri itu lupa akan janjinya. Berapa banyak kehidupan anak Tuhan lupa juga janji akan Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Dan kita sudah kata dalam Matius 16 ayat 20, setiap pribadi yang mau ikut Tuhan, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya, baru ikut. Kau ikut Tuhan dulu. Siapa mikul salib menyangkal diri baru ikut Tuhan. Perlu disampaikan, bukan kabar kesenangan, bukan kabar kelimpahan, tapi kabar sengsara. Perlu. Kalau disampaikan masalah sengsara, dia gak kaget. Begitu masalah dia tidak goyang iman. Betapa penting kita harus mengalami apa dikatakan kematian, derita. Kenapa? Semua seizin Tuhan. Untuk apa? Melatih kita. Kita tahu gandum gak akan tumbuh semuanya mati. Biji gandum tetap biji gandum selama taruh di atas. Tapi ketika dia mati, baru satu ketika akan tumbuh. Ketika Tuhan izinkan menderita masalah supaya kita berpulang, akan kelihatan mana Kristen benar, mana Kristen yang tidak. Sungguh Tuhan izinkan masuk dalam proses kematian atau penderitaan. Hari pada malam ingat, di balik kematian ada kebangkitan dan juga ada kemuliaan. Amin. Ingat, tanpa salib tidak ada mahkota. Saya ulang ya, tanpa salib tidak ada mahkota. Gak mungkin dapat mahkota tanpa harganya harus dibayar. Pembalap menang, gak ada harga dibayar. Mungkin saudara, orang masuk langit dan bumi ada harga dibayar. Sekali balapnya tantangan demi tantangan, satu perkara ingat, Tuhan tidak meninggalkan hidup saudara. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para wali kota. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Dan terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai malam Tuhan Yesus. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan